Konon katanya, arwah mereka masih bergentayangan di gua ini hingga sampai saat ini. Setidaknya, dari penuturan beberapa warga di sekitar gua ini, mereka kadang menjumpai sosok astral di dalam lorong gua yang mereka yakini adalah arwah 6 pekerja Indonesia yang dulunya meninggal. Dari penuturan warga, konon katanya ada pula orang yang pernah menelusuri gua dan menjumpai kakek berjubah putih dengan pedang di tangannya. Entah siapa gerangan sosok astral tersebut. Beberapa pihak menduga bahwa ia adalah penguasa di terowongan tersebut, pemirsa. Beberapa warga juga menuturkan bahwa ada orang yang melakukan semedi di dalam gua. Ia lari terbirit-birit sambil berteriak histeris. Tapi setelah ditanya apa yang dilihatnya selama berada di dalam gua, orang tersebut mengaku tidak melihat apapun, pemirsa. Tentu saja hal tersebut tampak aneh, tapi nyata. Tim konon katanya bahkan menemukan beberapa katak dan kelelawar bersarang di dalam gua Jepang tersebut, pemirsa. Konon katanya adanya kelelawar, pemirsa, adalah sinyal bahwa adanya makhluk dari dunia astral di dalam gua tersebut. Konon katanya, pemirsa, warga sekitar hingga kini masih mendengar suara-suara hingga jeritan misterius berasal dari dalam gua Blambangan. Padahal saat suara itu didengar, tidak ada orang yang tengah masuk ke dalam gua tersebut. Dan ada apa yang terjadi di lorong gua ketiga yang membuat tim konon katanya merasakan hal yang misterius. Penasaran dan ingin melihat langsung serta menelusuri gua Jepang Blambangan, tim konon katanya pun langsung meluncur ke gua Jepang yang terletak di desa Dusun Blambangan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk melakukan eksplorasi secara mendalam. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya sudah berada di gua Jepang yang berada di Jogotirto. Di sini ada 4 gua pemirsa, 1, 2, 3, dan 4. Setiap gua memiliki fungsi masing-masing. Saya akan pertama ke gua pertama dulu. Oke. Di sini anehnya jalannya pasir pemirsa, bukan tanah. Dan kondisi lagi hujan. Dan kondisi guanya sangat gelap, jadi saya harus pakai senter. Ya, ini gua pertama pemirsa. Di sini guanya terasa pengap ya pemirsa. Nggak dingin, tapi pengap. Dan kalau yang dari saya baca-baca itu, gua ini itu fungsinya untuk pengintaian pemirsa. Sepertinya setiap goa bisa masuk ya pemirsa. Maksudnya sejalan gitu pemirsa. Sepertinya setiap goa di sini nggak buntu pemirsa. Dari goa pertama ke 3 ke 4 bisa masuk semua. Kita coba masuk ke goa pertama dulu pemirsa. Seperti yang saya bilang, ini digunakan oleh tentara Jepang pada saat penjajahan Jepang waktu itu untuk sebagai garis pertahanan melawan Indonesia, dan digunakan untuk mengintai. Kalau fungsi yang pertama ini pemirsa, seperti yang pemirsa lihat di sini ada banyak kelelawar berterbangan. Ya, yang seperti yang pemirsa lihat ini ujung dari gua pertama, tidak nembus, sepertinya buntu. Oke pemirsa, sekarang kita coba ke gua yang kedua. Konon katanya di sini mitosnya, walaupun ini berada di sebelah pemukiman penduduk, tapi warga di sini sering melihat sosok-sosok yang aneh, mistis, dan masih suka mendengar suara seperti jeritan atau tangisan di sini pemirsa. Ini goa yang kedua kalau saya nggak salah. Iya benar pemirsa, ini goa yang kedua dari pintu yang kedua. Kalau pemirsa lihat cuma sampai segini doang ujungnya. Dan kalau yang saya baca ini goa kedua juga untuk pengintaian, tapi mereka memiliki menara pengintaian pemirsa. Tapi kalau saya lihat di sini
Sepertinya tidak ada menara, mungkin di bagian atas kali pemirsa ya, atas dari lereng ini. Oke pemirsa, kalau pemirsa lihat di situ saya melihat sebuah lubang ya. Saya akan mengecilkan lampu dulu sebentar. Seperti pemirsa lihat di situ ada lubang, mungkin itu yang disebut dengan menara pengintai kali pemirsa ya, untuk memasukkan senjata dari situ. Jadi kalau ada yang masuk mungkin ditembak atau gimana gitu pemirsa. Tapi ini goa kedua dari goa Jepang di sini, Jogo Tirto. Oke pemirsa, saya tadi baru dari goa ke yang ketiga yang katanya tempat logistik. Saya ingin membahas sejarah sedikit tentang goa ini. Katanya dulu pembangunan goa ini itu dilakukan dengan cara dibor ke dalam sedikit, lalu nanti ditaruh dinamit dan lalu meledak yang membuat goa ini. Tapi pada saat proses pembuatan goa itu katanya ada 6 orang yang meninggal di sini. Karena pada saat pemasangan dinamitnya tidak menyala, terus tentara Jepang menyuruh orang-orang itu masuk untuk mengecek dinamit atau dinamitnya meledak dan akhirnya meninggal. Memang pada saat pembuatan goa ini itu dibuat oleh orang Indonesia sendiri, dipaksa oleh tentara Jepang untuk pertahanan Jepang. Seperti itu pemirsa. Dan ini goa yang keempat pemirsa. Kalau pemirsa lihat di sini ada kayak seperti tiang-tiang gitu pemirsa. Ini konon katanya fungsinya sebagai untuk menaruh rudal. Karena katanya kalau kita menarik lurus ke depan ini, itu langsung menuju ke Bandara Adi Sucipto. Jadi fungsinya untuk menembaki kapal-kapal yang ada di sana, di sini pemirsa. Konon katanya seperti itu. Makanya di sini ada rudal. Dan pada saat dibersihkan tempat ini, semua bom-bom dan rudal-rudal tersebut sudah diangkat oleh TNI katanya. Mungkin untuk dimuseumkan ya pemirsa ya. Dan katanya di setiap pintu di sini juga awalnya ada pintunya pemirsa, ada gerbangnya, tapi sudah diambil semua. Dan itu sekitar 60-70 tahun yang lalu pemirsa kejadiannya. Dan kalau menurut warga sekitar pemirsa, di sini itu sering terjadi penampakan juga. Bentuknya seperti orang-orang Indonesia, katanya mungkin itu hantu dari 6 orang yang meninggal itu pemirsa, katanya sih. Dan kadang mereka juga suka melihat orang berbaju panjang memakai tasbih dan membawa pedang katanya pemirsa. Seperti itu sih katanya. Dan juga katanya dulu pernah ada orang yang datang ke sini pukul 5 sore untuk bersemedi, dan katanya akan keluar jam 12 malam, tapi baru sampai jam 7 orang itu sudah kabur pemirsa, sudah lari. Karena ketakutan. Ketika ditanya di dalam ada apa, dia menjawab. Ketika ditanya ada apa, dia menjawab di dalam tidak ada apa-apa, cuma dia merasa tidak enak aja, akhirnya dia kabur jam 7 itu.